Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau belajar cara membuat tunik dari pola sampai nanti jadi. Oke, mari kita mulai belajar. Jadi ini saya misalkan ini kain. Jadi kainnya saya punya panjang kainnya 2 meter. Lebar kainnya 1,5 meter. Oke, lebar kainnya 1,5 meter, panjang kainnya 2 meter. Nah, panjang kainnya kita lipat 2. Panjang kainnya dilipat 2. Oke, sudah. Setelah itu lebar kainnya kita lipat. Lebar kainnya kita lipat sesuai dengan berapa yang kita habiskan keliling tuniknya. Kita mau keliling tuniknya misalnya 40 atau 38 gitu, boleh. Ini saya lipat ini sepanjang 40 atau 38 boleh. Itu sudah sama kampuh jahitan. Ini. Oke. Ini masih lebar. Oke. Ini kekecilan, tambahin dikit lagi. Nah, yang kita lipat ini sesuai dengan yang kita mau habiskan untuk keliling tuniknya. Setelah itu kita punya pola tunik. Kita sudah belajar cara membuat pola tunik. Jadi saya ambil yang bagian belakangnya saja. Saya tinggal jiplak. Sini. Saya tinggal jiplak. Karena ini panjang tuniknya sekitar 95, dia di bawah lutut. Jadi kalau di bawah lutut seperempat lingkar panggulnya kita tambahin 5 atau tambahin 6. Sebentar kita belajar. Jadi kalau teman-teman mau belajar cara membuat pola tunik, ada di video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini kita jiplak begini. Setelah itu kita kasih kampuh jahitan. Ini kasih kampuh jahitan. Kita semat dulu pakai pentul. Oke, jadi ini kita misalkan kain ya teman-teman. Nah, kita sematkan dulu pakai pentul. Setelah itu kita hitung kampuh jahitan, terserah mau 1,5, 1 cm boleh gitu. Ini 1,5, ini juga 1,5.
Nah, ini 1,5. Oke. Kita gas dulu yang sudah kita kasih kampu. Nah, karena ini lehernya leher biasa saja, hanya pakai bis gitu, bis ban. Jadi di lehernya saya enggak kasih kampu. Saya ginikan saja. Tak putar dulu. Nah, karena di lehernya hanya pakai bis ban saja, jadi saya enggak kasih kampu. Nah, saya ginikan saja. Setelah itu lengannya, kerung lengannya kita kasih kampu juga. Setelah itu panggulnya dihitung, ini pinggang. Nah, ditandai dulu pinggangnya. Pinggangnya dikasih tanda. Pinggang turun 20 cm itu panggul. Jadi panggul kita di sini. Oke. Setelah itu kita kasih kampu. Kita bentuk pakai penggaris ini. Nah, setelah itu karena panjang tuniknya di bawah lutut, jadi kalau kemarin kita belajar pola tunik, keliling tunik itu 1/4 lingkar panggul ditambahin 3. Nah, karena ini panjang tuniknya di bawah lutut, jadi keliling tuniknya itu sama dengan 1/4 lingkar panggulnya kita tambahin 5 atau 6. Nah, tambahin 5 atau 6. Jadi ini panggulnya berapa? Panggulnya ini 27,5. Jadi kita tambahin 5 atau 6. Jadi 32,5. 33,5. Plus kampu jahitan. Nah, baru setelah itu kita bentuk. Kampu ketemu kampu. Oke. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi saya ulangi, ini kita mau buat tunik. Jadi tadi panjang kainnya kita lipat, terus dilipat lagi sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Jadi ini depan sama belakangnya sama polanya. Setelah itu keliling tuniknya, karena panjang tuniknya di bawah lutut, jadi keliling tuniknya itu 1/4 lingkar panggulnya kita tambahin 5 atau 6 cm. Oke, setelah itu dari bawah sini kita naikkan 1,5 atau 2 cm boleh. Nah,
Setelah itu kita bentuk. Oke, kita gunting. Nah, ini di lehernya kita kasih tanda dulu di lehernya. Kita turun sesuai dengan panjang ininya. Jadi panjang ininya berapa teman-teman punya. Kita turun segitu juga tapi turunnya dari sini. Dari titik ini. Turunnya dari titik ini. Oke. Nah, kita kasih tanda. Setelah itu kita bentuk. Kita bentuk untuk depannya. Nah, setelah itu kita lanjut menggunting. Yang kita gunting yang leher belakang. Nah, itu pentulnya kita lepas. Nah, ini belakangnya kita sudah jadi. Terus yang depannya kita tinggal gunting leher depannya. Oke. Ini, jadi ini belakangnya. Ini depannya. Ini tunik simple sederhana, nanti kita resleting bobok di depan. Oke, kita singkirkan dulu ini. Setelah itu kita gunting untuk lengannya. Jadi untuk lengannya kita lipat 2. Ini untuk lengannya yang sisa kain tadi. Oke, lipat 2. Ini pola lengan kita. Kita lipat 2. Setelah itu kita jiplak. Kita sematkan pentul biar enggak lari. Oke. Setelah itu kita hitung. Ini tuniknya pakai tuniknya manset kancing 1. Jadi ini panjang lengannya kita kasih sepanjang lengan standar. Jadi ini yang M, misalkan ini M panjang lengannya 56. Nah, ini 56 sudah sama kampuh jahitannya. Jadi ini enggak usah ditambahin kampuh jahitannya. Setelah itu ini juga kampuh jahitannya pakai 1,5 sama seperti yang tadi.
Nah, karena ini mau pakai lengan manset yang ada lipitannya kayak ini, kelihatan enggak kelihatan ya? Yang ada lipitan di lengannya. Jadi lebar lengannya itu kita kasih 21, itu sudah sama kampuh. Jadi 21 sudah sama kampuh jahitan. Nah, nih. Lalu kita bentuk dulu ini. Nah, setelah itu pakai penggaris ini. Oke. Jadi lengan kita sudah kita bikin. Setelah itu kita gunting. Oke. Ini lengan kita sudah jadi. Ini tunik kita. Nah, yang perlu kita siapkan adalah satu untuk mansetnya. Untuk mansetnya, nanti mansetnya itu lebarnya, nanti saya jelaskan. Mansetnya itu lebarnya terserah teman-teman, tapi yang saya pakai sekarang yaitu 4 cm. Mansetnya 4 cm lebarnya. Terus yang perlu disiapkan juga untuk bobok resleting depan, lebarnya 8 cm, panjangnya sepanjang kancing, sepanjang resleting, maaf. Sepanjang resleting dilebihkan 6 cm. Sepanjang resleting kita lebihkan 6 cm. Dan yang diperlukan yaitu kain serong. Kain serong untuk bis. Untuk bis di leher. Oke teman-teman, mari kita mulai belajar. Nah, ini teman-teman saya sudah gunting di kain. Jadi tadi yang kita gunting di koran ini kita umpamakan kain. Jadi nanti teman-teman boleh langsung gunting di kain. Oke, jadi saya sudah punya lengannya. Ini lengannya. Ini lengannya. Ini. Oke. Saya juga sudah punya kain serong. Kain serongnya lebarnya 6 cm. Jadi nanti kita lipat 2. Oke, saya juga sudah punya yang untuk bobok. Jadi ini 8 cm. Panjangnya sepanjang resleting. Jadi yang resleting yang dipakai yaitu resleting seperti ini ya teman-teman. Jadi tempat boboknya sepanjang resleting dilebihkan, sepanjang resleting tapi dilebihkan sekitar 5 atau 6 cm. Ini saya juga sudah punya untuk mansetnya. Oke. Setelah itu saya juga sudah punya untuk badannya. Badan depan dan badan belakang. Oke, langkah pertama yaitu badan depannya kita tandai tengahnya. Badan depannya kita tandai tengahnya.
Jadi badan depannya kita tandai tengahnya sepanjang resleting yang kita mau. Jadi kita tandai. Nah, ini kita tandai. Ini. Nah, kita tandai sepanjang ini besinya. Besinya. Oke. Di atas besinya juga enggak apa-apa, tergantung teman-teman mau panjang resletingnya seberapa. Jadi ini panjang resletingnya 32. Mau di atasnya juga boleh. Tapi saya biasa pakai 30. Kalau teman-teman mau agak bawah dikit juga boleh, enggak apa-apa. Oke, setelah kita tandai bagian depan yang tengah, bagian tengahnya. Ini kita singkirkan dulu, kita ambil yang untuk bobok resleting. Jadi kita tandai juga tengahnya. Caranya kita lipat 2, luar dan dalam kita tandai. Nah, ditandai tengahnya. Nah, bagian dalamnya juga kita tandai. Setelah itu kita jahit ini badan depan, bagian baiknya kita jahit. Jadi ini untuk bobok resletingnya. Jadi ini saya sudah pakai kain keras ya teman-teman. Maaf saya lupa tadi kasih tahu. Jadi ini saya sudah pakai Vaseline, pakai kain keras. Oke, setelah itu yang bagus ketemu bagus. Jadi yang kain kerasnya menghadap ke kita. Nah, ini dipasin tengah ketemu tengah. Oke. Ini dijahitnya setengah senti ke kanan, setengah senti ke kiri. Jadi setengah senti. Jadi jahitnya setengah senti di kanan, jahit dari atas. Nah, sampai tadi yang kita sudah kasih tanda. Setelah itu kembali lagi jahit sampai atas. Setengah senti kanan, setengah senti kiri. Oke, mari kita jahit. Oke, ini sudah saya jahit. Setelah itu kita bobok. Jadi yang dijahit setengah senti ke kanan, setengah senti ke kiri, jahit sampai batas yang kita mau. Jahit. Jadi dijahit, set, jahit. Oke, setelah itu kita mau bobok. Jadi kita gunting bagian tengahnya.
Nah, 2 cm sebelum ujung kita jahit ke sudut. Jangan sampai mengenai jahitannya. Nah, satu lagi, sebelah lagi. Gunting menyudut. Oke, ini yang kepanjangan kita bisa gunting, tapi sisakan sekitar 3 atau 4 cm. Oke. Ini penampakannya. Setelah itu kita balik. Setelah itu kita jahit. Ini jahit tindas pinggir keliling. Oke, ini sudah saya jahit pinggir. Setelah itu kita pasang resletingnya. Nah. Oke. Kita jahit satu sepatu saja keliling. Oke, ini sudah saya jahit resletingnya. Nah, tuh. Oke, resletingnya sudah kita pasang. Setelah itu bagian dalamnya seperti ini. Nah, nanti ini bisa diobras keliling. Jadi ini diobras. Setelah itu kita sambung bahu boleh, atau kita obras dulu pinggirannya. Diobras dulu pinggirannya, sambung bahu, setelah itu diobras. Jadi ini. Ini bahunya. Bahunya dijahit. Ini juga sebelah. Bahunya dijahit. Setelah itu diobras. Setelah itu kita obras pinggirannya. Oke, ini sudah saya satukan badan depan dan badan belakang di bahunya. Bahu, badan depan dan belakang sudah saya satukan dan sudah saya jahit. Nih, yang sebelahnya juga sudah. Dan pinggirannya sudah kita obras. Setelah itu langkah selanjutnya kita jahit pinggirannya. Pinggirannya dijahit. Kita sisakan sekitar 25 atau 30 cm dari bawah. Jadi kita sisakan 30 atau 25 cm dari bawah. Jadi saya ambil yang 30 cm dari bawah. Nah, sisakan 30 cm ditandai. Jadi jahitnya nanti dari atas sampai sini. Oke? Oh, yang sebelahnya juga seperti itu. Ini teman-teman sudah saya jahit dari atas sampai yang tanda 30 cm. Setelah itu kita jahit ininya dilipat. Sisa yang 30 cm kita lipat. Nah, kita jahit begini.
Nah, posisinya begini. Ini bagian dalamnya. Nah, ini dijahit dari sini, dijahitnya dari ujung sini sampai sini bawah. Oke, yang dijahit ini kita lebihkan dari batas jahitan sekitar 1 cm naik, setelah itu turun. Oke. Oke, ini sudah saya jahit. Ini yang hasil di luarnya, ini di dalamnya. Kalau kita balik, jadi ada belahan di samping. Oke, setelah itu ini kita singkirkan dulu. Kita mau selesaikan lengannya. Di lengannya ini diobras dulu pinggirannya. Diobras. Setelah itu, setelah diobras, kita jahit. Kita jahit dari atas sampai bawah, kita sisakan 8 cm. 7 atau 8 cm. Jadi ini kita sisakan sekitar 8 cm. 7 atau 8 cm. Oke. Nah, saya pakai 7. 8 juga enggak apa-apa. Jadi sisakan 8 cm dari bawah. Jadi dijahit dari atas sampai tanda sisa 8 cm. Oke, ini lengannya sudah saya jahit. Jahit dari atas sampai batas 8 cm. Sisakan 8 cm. Oke, ini kita singkirkan dulu. Setelah itu kita mau untuk mansetnya, jahit untuk mansetnya. Jadi mansetnya itu saya lebarnya 4 cm. Karena ini orangnya gemuk, jadi saya pakai 26 cm, itu sudah sama tempat kancing. Jadi nanti bersihnya 4 cm ditambah kampuh. 4 cm ditambah kampuh. Oke. Jadi dijahit. Jahit sini, dijahit. Nah, saya nanti bersihnya 4 cm tambah kampuh 1,5. Jadi 5,5. 5,5. Ini saya gariskan dulu. Jadi 5,5. Nah, ini sudah sama kampuh. Ini 1 cm. Oke, dari 1 cm saya butuh 26. Karena ini orangnya gemuk, jadi saya butuh 26. Itu sekalian tempat lubang kancingnya. Oke, jadi yang dijahit ini sama ini. Oke. Oke, ini sudah saya jahit. Setelah itu kita gunting.
Kita balik. Satu lagi. Oke, kita balik juga. Oke, setelah ini kita jahit tindas. Dijahit. Oke, ini sudah saya jahit tindas. Setelah itu kita tandai tengahnya. Jadi ini kita tandai tengahnya. Kita mau sambung sama lengannya. Kita tandai tengahnya. Ini jaraknya 2 cm. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Oke. Setelah itu lengannya kita ambil. Lengannya kita balik. Caranya ini bagian luar, bagian baik ketemu bagian baik. Jadi kita lebihkan sedikit. Nih, kita lebihkan sedikit, terus kita lipat ke dalam. Oke. Jadi kita lebihkan sedikit. Kita lipat. Oke. Pentul. Nah, setelah itu kita jahit lipat. Jadi di setiap tanda yang tadi kita lipat. Dilipat. Ada tanda lagi kita lipat. Tanda lagi kita lipat. Dan seterusnya. Nah, yang terakhir setelah selesai kita lipat. Kita sisakan sedikit. Di sini dilipat. Oke. Kita jahit. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah kita lipat. Jadi dari dalam tadi kita lipat, terus dilipat. Nah, ini ujungnya juga dilipat. Setelah dibalik, kalau dibalik penampakannya seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama dengan lengan satunya. Oke, lengannya sudah kita lipat dua-duanya. Setelah itu kita balik. Nah, hasilnya seperti ini. Satunya lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, setelah ini kita finishing untuk ini, sambung lengan ke badan. Jadi caranya ini atas lengan, bagian atas lengan
bagian atas lengan, tengahnya kita cekrik, kita tandai. Ini bagian tengah lengan, bagian atas tengah ditandai, ini juga ditandai. Ini juga ditandai. Setelah itu kita jahit pakai jahitan jarang. Dari sini keliling jangan sampai bawah, sampai sini aja, sekitar 3 cm dari ujung sini. Jadi 3 cm dari sini kita jahit keliling pakai jahitan yang jarang-jarang. Oke, ini sudah jahitan jarang-jarangnya. Jadi menjahit pertama kali itu jahitannya dimatikan, setelah itu jahit keliling. Nah, yang terakhir di sini jahitannya jangan dimatikan. Ini fungsinya untuk kita menarik benang. Jadi ambil benang bawah yang bagian sini. Ini kan tadi kita jahit mati, ini jahit yang tidak mati. Jadi ambil benang bawahnya. Ini, ambil benang bawahnya, kita tarik. Kita tarik, terus kerutannya ditarik. Oke, kita tes. Ini tengahnya harus ada cekrikannya harus ada di tengah. Nah, ini belum. Jadi kita tarik sedikit lagi. Oke, ini cekrikannya sudah ada di tengah. Nah, setelah itu, tapi nariknya jangan terlalu banyak ya. Setelah itu kita ambil badan tunik kita. Kita sambung, pasang. Ini lengannya. Nah, ini tunik kita, ini lengannya. Kita masukkan. Cekrikan harus ketemu dengan bahu. Kita pentul. Ini jahitan bahu biasakan tidur menghadap ke badan belakang. Coba kita tes. Ternyata kita butuh menarik sedikit lagi. Oke, setelah kita tarik benang bawahnya tadi, ini cekrikan tengahnya ketemu dengan bahu, dan posisi bahu ada rebah di badan belakang. Oke, setelah itu kita jahit. Oke, kita jahit keliling. Oke, ini sudah saya sambung lengan sama badannya. Setelah itu kita mau lepas garis bantunya tadi. Jahitan yang jarang-jarangnya. Oke, kita lepas dulu. Luarnya juga biasanya ada kelihatan.
Oke, penampakan lengan kita seperti ini. Nah, setelah itu kita obras. Diobras ini. Oke. Oke, ini sudah kita obras. Setelah itu kita mau finishing bagian lehernya. Kita mau finishing bagian lehernya pakai bisban yang sudah kita gunting. Ini lebarnya 6 cm, lebarnya 6 cm, panjangnya sepanjang ini. Lebih juga enggak apa-apa. Jadi nanti bisnya, kain serongnya kita lipat 2 dulu. Nah, dilipat 2. Setelah itu dipasang sini. Oke. Jahit keliling leher dengan cara seperti ini. Jadi dilipat, kain serongnya dilipat, terus dijahit, satu sepatu aja. Oke, ini kita sudah jahit keliling sampai sini. Setelah itu kelebihan kainnya kita gunting. Ini resleting yang berlebih kita gunting juga. Nah, ini kita sisakan sedikit. Oke, yang ini juga sebelahnya kita sisakan juga. Kita sisakan. Oke. Setelah ini kita balik, putar ke arah sini. Terus ininya yang sisanya tadi dilipat. Oke, setelah itu kita jahit. Dijahit di tengah-tengah sini. Jahit di sini. Oke, ini selesai kita jahit bisnya. Jadi tadi dari luar masuk ke dalam, terus dijahit di bagian sininya. Oke, coba kita lihat pas. Nah, pas. Setelah itu kita finishing bagian bawahnya. Finishing bagian bawahnya cukup dilipat 2 kali saja. Nih. Oke, cukup dilipat 2 kali saja. Jahit keliling bawahnya sampai selesai. Oke, ini kita sudah jahit bawah. Sudah depan dan belakang. Ini dalamnya seperti ini. Luarnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau bikin lubang kancing. Jadi lubang kancingnya letaknya yang sebelah kanan itu bagian atas sini, yang sebelah kiri juga di bagian atasnya, bagian atas. Alhamdulillah ini sudah terpasang kancingnya dan tunik kita pun sudah jadi. Sebentar saya kasih lihat hasilnya. Nih, alhamdulillah tunik kita sudah jadi.
Ini resleting boboknya tadi awal kita bikin. Setelah itu ini hasil kancingnya, lengan kancingnya. Ini tunik model sederhana, simple, belah samping. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.